Oke, masih di Seven Point Aku Radio, masih bareng Bejo sama J Oke, ini kita lanjutin lagi dengan J ini. Gimana J ini sekarang? Apanya? Apanya dulu? Kita langsung ke podcast aja. Oh langsung aja. Mungkin teman kan ini nih menantikan siapa sih binatang tamunya itu siapa binatang tamu? Siapa sih? Aduh siapa sih? Ya. Pasti penasaran. Dan tidak ada yang tidak kenal. Pasti kenal. Gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke tim podcast. Tim podcast bisa langsung ke Host Angga ya? Ya, dengan host Angga. Silakan, Angga. Ketemu kita di Dasma The Legend. Oh, itu nama acaranya itu ya? Dasma The Legend. Oke. Ya. Bersama saya Angga dan Saya Odet. Oke. Nah, show Dasma The Legend ini itu akan membahas seputar bukan masa lalu lah ya. Ya. Bisa dibilang begitu? Jadi memang kita bakal cerita. Sebetulnya yang kita cerita itu banyak hal. Oke. Yang jelas itu bakal menarik lah. Yang baik-baik tapi ya. Tergantung nanti respon dari yang kita ajak bicara itu siapa. Betul. Oke. Betul. Tergantung Gitu. tamunya lah. Tergantung Misalkan tamunya datang agak ngaco ya kita tanya ngaco. Ya udah, nanti dibawa ngaco ya. Gitu. Oke, jadi di show kali ini itu kita mendatangkan bintang tamu, nah yaitu Mas Aldi. Oke. Keprok gue. Ini ya, buat yang belum tahu Aldi, jadi sebetulnya Aldi itu nama waktu di sekolah. Waktu di panggung, kalau nama panggungnya itu sebetulnya Kutil. Kutil. Nanti kita bahas kenapa. Nah, mungkin itu yang bakal pertama kali kita bakal tanyain. Karena kalau kutil itu kan biasanya kecil. Nah, ini kenapa gede? Gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita coba telaah dulu, telusuri dulu ya Aldi itu dulu gimana. Jadi dengan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh ya. Oke. Nggak harus boleh. Harus ya. Kalau nanti ragu, lambaikan tangan Boleh aja bohong ya. atau harus jujur jawabnya? Oh jujur dong ya. Siap. Jujur. Karena kejujuran itu sangat penting. Sangat penting. Walaupun menyakitkan nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, di masa sekarang ini penting. Oke. Jadi orang deg-degan. Sarua. Sama gue juga deg-degan tapi nggak udah lah, biarin. Oke. Ini pertanyaan mendasar ya. Kita kan semua berasal dari satu alma mater yang sama, oke? SMP Negeri 7 Bandung. Yep. Nah, mungkin ini pertanyaan mendasar buat Aldi, kenapa dulu memilih masuk SMP 7? Oke. Jangan lama-lama. Oke. Gue itu dulu SD-nya SD Sabang. Sabang. SD Sabang itu di Jalan Sabang kan Deket lah ya. dekat sama SMP 7. Jadi waktu kelas 6 nggak kebayang mau sekolah nyari SMP di tempat lain gitu ya. Oke. Tapi pilihan pertamanya sebenarnya bukan 7 sih. Sempat milih 5. Oh gitu. Cuman sayangnya nem guanya kagak cukup kan gitu. Akhirnya Jadi ya masuklah udahlah. ke 7. Oh iya benar, angkatan kita dulu pakai NEM ya. Iya. Pakai nilai Beda murni. dikit lah. Oke. Beda dikit waktu itu masuk. Untuk kelima. Iya, keterimanya di 7. Tapi gue bersyukur masuk 7. Iya, harus bersyukur. Oh iya dong. Ya, harus bersyukur. Ini bisa kayak sekarang ya. Secara kita itu termasuk dalam keluarga alumni SMP Negeri 7 Bandung angkatan 94. Iya. Kurang ngeuneuh pisan sih ngomong eta. Ini Panjang antena gitu naon. asli. Urang mah teu ngeunaheun. Panjang enakan lah. Terus lu inget nggak hari pertama lu datang ke sekolah SMP 7 itu apa? Setelah Seperti keterima apa? berarti? Iya, setelah keterima. Kita kan ada proses penerimaan, pendaftaran, penerimaan dan segala Iya. macam. Lalu kan kita mulailah. Berarti penataran sekolah. itu ya? Penataran. Seingat gue penataran. Ada penataran. Iya, Ada. penataran Jadi dulu gitu. masih pakai baju Masih pakai baju SD, Pakai baju iya. SD. Gitu. Ini sambil saya diingetin ya soalnya malum lah. Ya, ngerti Pak. Malum. Ngerti Ya, ya. malum. Satu yang paling Kepala gue empat, inget Pak. ya, waktu pertama kali masuk ke SMP 7 itu yang nyambut kakak kelas baik-baik.
Cowok apa cewek? Iya, kira-kira. Cewek lah. Ada gitu? Baik-baik, iya. Panitia-panitianya baik-baik. Ya, gua mah nggak ada. Emang ada? Orang pertama kali datang ya gitu. Jangan ada sekarang. Oh, dijagaan orang. Bisa gitunya. Nah, orang mantep. Mungkin aura kita negatif. Aura kita mungkin negatif. Orang mantep culang cileung we kieu. Orang nggak tinggalin anak SD, polos, ya kan? Gitu. Itu sih yang paling diinget sih. Di hari pertama. Di hari Polos. pertama. Polos. Karena hari pertama. Karena hari. Oke. Terus kan pasti udah lewat ya, masuk sekolah berhari-hari bahkan sampai 3 tahun. Ya. Pernah nggak naik nggak? Nggak ya? Oh enggak dong. Nggak ya? Ada teman gue tapi yang pernah nggak naik. Nanti kita bahas. Itu nanti sesi. Ada orangnya di sini. Oh ada. Langsung sidakap. Oh, langsung. Hey. Nah jadi rada sieun kieu orang yuk. Lihat ke backstage. Oke. Nah, terus tentunya melewati, ya kan namanya juga sekolah ya. Sekolah ada pelajaran, pasti kan ketemu sama guru gitu. Ingat nggak? Ini boleh milih ya, pelajaran atau guru favoritnya Aldi dulu apa atau siapa? Guru Selama lah 3 tahun ya? Iya, selama 3 tahun dah. Ya. Oke. Mungkin yang paling nempel ya wali kelas gue waktu kelas 3 ya. Oh, lu tuh 3 apa ya? 3E. Oh, 3E. Iya, 3E kan? Bener kan? Gua kan? Loh, Iya, nggak tahu. 3E. Mana nggak ada balan kurang? Gimana sih? 3E, gua 3E. Lu yang sekolah Itu mana gimana sih? wali kelas gua kelas 3E itu namanya Ibu Oki. Yang terhormat Ibu Oki. Ibu Oki, oke. Yang paling gua inget Ngajar apa tuh? Bu Oki itu bahasa Indonesia kalau nggak salah. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Betul, Indonesia. Bahasa Indonesia. Gue yang paling inget dari dia karena pas kemarin aja, inget ya? Pas kita reuni itu kan ada. Ada, Bu Oki. iya. Ada bok. Dan yang gue merasa paling banyak dosa sama dia. Ya pastilah kalau itu. Oh, ini kenapa? Ya, nanti kita Tapi tanya. dia waktunya baik, sabar. Oke. Gitu. Jadi makanya paling berkesan lah buat gue. Soalnya tadi bertolak belakang banget antara polos dan Polos. merasa banyak dosa. Dan ini kelas 3 kan? Ini kelas 3. Tadi kan polos kelas 1 ya. Oh, setelah melalui proses. Iya. Setelah Ya, kenal Ya, oke. banyak orang ini. Oke. Akhirnya kepolosannya ternodai. Ternodai. Di kelas 3. Nah, itu di kelas 3. Berarti kelas 1 belum ternodai. Masih polos lah. Kelas 1 polos. Tapi kalau umur misalkan berapa memang ini? dijagain sama kakak kelas ini wajar gitu. Ya. Secara saya pernah ngobrol sama waktu itu kita ada talk show juga di radio sama DJ Nandri. Jadi memang kita kasih klasifikasi beberapa pria-pria tuh yang agak-agak gimana gitu. Yang Jadi, mencerang. ya, jadi memang sudah kita klasifikasi ada lapisan 1, ada lapisan 2, ada lapisan sisa. Sisa. Eta lapisan sisa Memang parah. ini termasuk lapisan 1. Satu. Ya, benar. Jadi wajar lah. Makanya dihadirkan di sini. Tuh kan, ya, Iya pasti benar. ada Makanya ini penyebabnya. buat teman-teman yang nggak tahu kenapa kita panggil ke sini karena termasuk pria di lapisan 1. Boleh Iya, diceritain di lapisan apa klasifikasinya? atau- Nanti. Oh nanti, Nanti. ID-nya itu. Nanti. Tiap lapisan mencurigakan Ya. gue. Ini tuh. Jadi tadi Bu Oki ya. Bu Ya. Oki ya. Mungkin itu favorit teman-teman yang lain juga mungkin. Tapi ada satu lagi, Deng. Yang Oh, ada pasti lagi. semua pada favorit Pak Memet. Iya. Oke. Almarhum ya, udah almarhum ya. Pak Mehmet itu guru olahraga. Olahraga. Itu Tapi memang Nah, itu kenapa favorit favorit? KB, bener. Iya kan? Tapi memang sih kalau sama Pak Mehmet itu karena apa ya kalau dibilang tuh orangnya tuh fair ya. Iya. Fair banget. Memang bukan mau membicarakan yang sudah nggak ada. Cuma memang kalau di sekolah tuh kalau waktunya dia harus tegas, harus galak, Iya. ya galak sih. Cuma fair aja setelah selesai itu ya selesai. Image-nya di gua mah galak dah. Memang galak. Lu Ya. belum ngalamin beres sekolah, ngudut bareng. Iya, iya. Pada saat itu. Jadi Itu memang, waktu ke Jogja saya ngalamin. Oh, ngalamin dulu ya? Itu. memang waktu itu selama kita nggak pakai seragam kalau mau ngudut. Oh ngudut iya lah. betul. Iya. Nah, saya diajarin ngudut sama ini. Dulu saya enggak. Saya enggak. Saya sama siapa? Tapi ada satu yang ini masih boleh cerita nih. Boleh, Soal boleh. Mehmet. Yang paling gue ingat dari Pak Mehmet adalah satu. Jadi dulu waktu kelas 3 di kelas 3E itu gua, Aston, G-Boy, almarhum Erwin ya. Ya. Itu kita suka judi itu. Suka judi pakai duit cepean tau gak lu? Parah. Oh, bukan pakai korek. Enggak, pakai duit cepean jadi dikasih garis di ujung sana, Oke. terus dilempar. Enggak ya, nanti pada deket-deket terus dikocok. Jadi Jadi wayang atau rumah gitu kan. Gitu. Oke. Nah, pas lagi begitu ada Pak Mehmet di belakang. Gitu, tapi gue abis itu dibawa ke kantor guru. Digebuk gitu gue Pak Mehmet. Ampun. Ya pastilah.
Pas ada gebuk. Tapi nggak pernah dendam, digebuk sama dia tuh nggak pernah dendam. Dari dini itu jiwa judi sudah tertanam begitu kuat. Itu biasanya yang jiwa judi gitu tuh gedenya suka jadi pengusaha. Oh iya. Gitu. Tapi itu karena ada teman gue yang kakak kelas tadi yang nggak naik kelas itu, pengaruh buruknya dari itu. Sebenarnya dari dia itu. Saya memang ngelihat kalau dari dia mah pengaruh buruknya itu rata ke Iya. semua orang. Ke semua orang ya. Ada pengaruh pasti pernah Nanti dapat mungkin pengaruh. harus disebut ya nanti ya. Nanti disebut. Tapi nanti buat diundang teman-teman lah. yang Beres acara, bakal gua ya buat teman-teman yang nanti penasaran, ini si pembawa pengaruh buruk bakal kita datangin dulu. Ya, sebagai tamu juga, karena kita butuh cerita dari dua sisi yang berbeda. Ya. Ya dari ya sisi baik dan sisi yang buruk tadi gitu kan. Tapi memang kelihatannya kalau beliau mah sisi buruknya 80%-an lah. Ya. Iya. Oh, Cesna. Berarti Padahal Cesna padahal itu Cesna. asli Cesna. Dari fisik, dia semua udah buruk. Nyengir dulu. Oh ada di sini. Ayo tuh sini duduk bang. Lewat Sebaiknya terus bentar, minus ya. lewat. aja. Oke. Terus selama 3 tahun itu tadi kan guru favorit dengan pelajaran dengan ada kejadian-kejadian lucu mungkin ya gitu ya. Terus mungkin ada lagi yang berkesan yang sampai hari ini gila itu waktu itu ya kenapa aku lakukan gitu misalnya. Itu loba euy. Anjir. Salah satunya aja. Satu aja Ya, biar kira-kira teman-teman yang, tahu. paling the best-nya gitu. Paling the best. Ada. Jadi Ini nanti disensor ya kalau ada. pasti disensor lah. Tenang. Kalem aja. Aman. Kalau pasti disensor. Tenang aja. Sensornya sedikit Jadi doang. dulu ya, nah sama ini balik lagi nih, nyebut yang tadi si kakak kelas yang nggak naik itu. Kakak kelas, oh, Jadi ya, kita sok-sokan waktu itu kelas 1 atau kelas 2 ya? Sama dia, sama si Andi, itu kita bikin kayak geng Andi, gitu. Andi Bule. Kita bikin geng gitu ya, namanya MB. Edan. Singkat, tapi gua nggak bisa bilang nih singkatannya apa. Tapi itu Ya udah. norak banget pada saat itu ya. Jadi pas kita ke Jogja, di pantai, kita tulis-tulis MB gede, harus dengan disebut ada itu. lambang-lambang. Harus disebutin syaratnya masuk MB itu apa? Oh ada ya, ada geng. Ada syaratnya. Ada. Kita harus punya pistol-pistolan. Itu singkatannya nanti ya kalau kita lagi break ya gua bilangin ya. Aduh. Enggak, soalnya yang saya tahu tuh geng kita yang sangat kuat itu kan GBZ. Oh iya. Baru dengar Ya. saya MB. Ini sister company-nya lah. Oke. Ya, geng Berani kecilnya juga lah. dipikir-pikir. Jadi kalau ibarat MLM itu ini turunan gitu. Turunannya. Cuman singkatannya itu ya ampun. Yang nyiptain ya teman kita itu tadi. Oke. Ya kan? Ya, itu. Pastilah. Itu berapa orang? Lupa gua. Banyak Ah, tapi. tuh berlima tuh. Oh berlima. Kita tulis-tulis. Ingat zaman lu tas Alpina kan? Kita tulis-tulis segala macam tuh, ditulisin. Alpina. Iya. Oke. Nah itulah salah satu yang paling memalukan menurut gua sebenarnya. Jadi malu gitu ya sampai kalau ingat tuh malu. Enggak, gua aja baru tahu ada yang begituan Ya kan? ternyata. Iya, baru Yang tahu. memalukan bukan tenar, itu ya, bukan padahal nggak alis nggak muncul. Bukan alis yang nggak ada itu bukan ya, yang Oh, paling iya. memalukan. Oh, Alis nggak ada, itu kayaknya gua ngaku katanya ini apa kena super glue. Nggak, padahal sengaja dikurung gitu ya. Pengen kayak Chris Cross katanya. Emang pernah nggak lihat ada. nggak? Gua nggak pernah nggak ada alis. Gua ingat kelas 3 kan? Iya, kelas 3 3. ya. Tapi itu Gua benar, ingat. itu kena super glue itu. Benar. Aslinya kan. Asli. Bener. Ya kalau kena super glue ya cuman ada super glue aja gitu setitik gitu kan. Nggak Enggak, usah adanya dihilangin sendiri yang bilang kok dua-duanya. bohong, kakak bohong. Pengen kayak Chris Cross. Iya, pengen kayak Chris Krisos mah Cross. garis ya. Gua nggak tahu Chris Cross itu apa. Kelihatan banget angkatan berapa sih, Pak? Chris Cross. Baru sayang. Masa Iya. jadul pisan eta. Asli. Banyak soalnya kalau di absen yang memalukan tuh. Tapi ya wis lah, segitu dulu aja ya. Oh si MB tadi. Oh ya itu menarik ya. Oke. Nanti mungkin sekali-kali kita bakal bahas ini MB. Oh, harus. Sama anggota-anggota Nah. sekalian. Nanti kita panggil. Iya benar. Ada 5. 5. Masih ada semua? Masih lah. Masih ada semua ya. Masih ada. Maksud lu gimana, Sul? Udah ada yang udah ada yang meninggal gitu? Ya karena Soalnya kan karena ada memang di teman-teman angkatan kita itu kan udah Iya sih, banyak lah ya. ya banyak yang sudah berpulang gitu. Makanya kita harus mengkonfirmasi. Tapi sekarang masih meninggal nggak? Mas, wah lu gila lu pertanyaan. Ini gawat ya di backstage-nya rame. Ini buat penonton. Luar biasa ya. Ya
Ya kebetulan kalau buat teman-teman yang belum datang, nggak datang ke sini hari ini, kita sekarang ada sekitar 83 orangan lah. 84. Iya, makanya 84 panas. ya? Ini dihitung dua. Sama-sama astral. Main di pojokan-pojokan. Pojokan-pojokan di atas ini kan ya. Oke, tadi yang pengalaman yang cukup agak memalukan lah ya, memalukan mungkin. Tapi kan yang jelas itu kan jadi kenangan yang pasti keinget terus lah. Tuh. Jadi memang biasanya suka ada dua sisi, hal yang sangat memalukan atau hal yang sangat membanggakan. Itu biasanya kita ingat terus. Biasanya kalau yang klep-klep Ada aja yang mah membanggakan. Ada. Ini malu-maluin. Tadi kan Malu-maluin yang ada. Tadi maksud itu kan hal yang ya kenakalan remaja saat itu Saat mungkin. itu ya. Ada sesuatu yang kira-kira bikin selain itulah, maksudnya selain hal-hal yang ya memalukan tapi yang cukup membanggakan, kira-kira apa? Selain menjadi predator, Aduh, apalagi nih ya? Baru lagi ya predator ya. Kan aneh. Oh iya, yang paling membanggakan adalah waktu apa? Berarti kita mau ke SMA ya? Kan pakai NEM juga kan? KNM juga Nah, NEM gua itu paling gede cowok. di SMP 7. Iya. Bener. Oke. Bener. Gak percaya dia. Sabaraha paling gede itu Sabaraha. ini pasti ada guru yang dia pacarin nih. Pasti ada guru juga yang dia pacarin. Oh iya. 43 atau 44 ya? Total tuh 50 ya. Iya. Nah, yang ngerjain teh siapa itu? Beli soal biasa. Beli jawaban. Praktek. Ya, yang jadi pertanyaan dulu Sindikat. memang beli soal gitu murah. Oh, udah online Oh, dulu. Pada nggak tahu. Kalangan terbatas dulu gua. Oke. Soalnya saya curiganya ke situ sih. Ke situ aja. Oke. Oh, paling gede cowok. Iya. Yang ceweknya? Wah, gua lupa yang ceweknya siapa ya? Oke. Jujur saya emang nggak ingat saya nemnya berapa. Sama, saya juga harus itu harus Gak inget gue mah asli itu siapa sih? Kita SMP mana sih? ini siapa ini? Kurang salah podcast ya deh. Ini nyamber mulu nih. Tapi memang pasti membanggakan lah ya. Dapat nem yang tertinggi cowok itu SMP. Cowok, saya Lu percaya, Det? Harus gue percaya sekarang, harus. Kan kita Tapi nanti pas break berlandaskan mah- kejujuran ya kan ini. Nggak kebayang, Det, saingannya 300-an orang. Enggak lah. Bagi dua lah, pukul rata lah, 150 lah ya. Bagi dua lah, 150. Ya lu ngalahin 150 orang. Salut guys. Soalnya yang saya tahu waktu di SMP itu ya. Jadi Kutil ini termasuk pria lincah. Jadi pada saat dia nemnya tinggi agak-agak gimana gitu ya. Ya ya, ini kan menakjubkan. Ini baru guru-guru aja bingung. Bener kan? baru tahu. Oh, ternyata jadi banyak hal yang saya nggak tahu Odet ya, Nggak tapi tahu sama tapi sekali. baru tahu gitu ada geng tadi, geng di dalam geng. Ada geng di dalam geng. Jadi Padahal ya, Jadi jadi umur gua di SMP 7 selalu kepala 3 ranking. Kepala 3 tuh di 30 belakang ya, 30 berarti. sekian. nah itu makanya tadi gua tanya. Iya bingung gua juga. Berarti ada Itu dulu sesuatu. soalnya memang murah ya. Segala. Nggak tahu tuh Pak. Udah saya emang taunya beli. Nanti kita bikin sesi lagi ya. Lain bukan. Dia aja bingung suppliernya bagi gimana? kita Nanti ya. gua ceritain ya suppliernya siapa ya. Ada lagi sesi. Parah. Secara track record kan kepala 3. Ya. Kepala 3. Nem paling tinggi. Gua sukanya Saya jadi pengen sombongnya lihat di itu. terakhir sama. Iya. Saya jadi pengen lihat STTB-nya gitu. Oke, next ya, dari Boboy. STTB. Enggak, STB mah goreng. Oh, STB mah jelek, karena kan beda. Guys, beda. sudah yakin itu guys. STB. Itu soal pasti waktu itu. Pasti hanya 5 pelajaran itu ya. Nah, itu strategi. Nanti gue bawa ya, tenang. Ya, boleh. Oke. Ini kapan dilempar ke situ lagi? Gak percaya gue. Kalau nggak kita live ini sama Bu Oki, nanya Bu Oki, Ya, sebagai nanti bisa lah. wali kelas gua kan. Karena ternyata Sama siapa? di Bu Oki. Ya, di Seven Radio tuh sekarang sudah mulai agak-agak canggih. Lihat sendiri kan. Iya. Peralatan udah gila-gilaan sekarang. Kaget gua. Nanti juga kita sekali-kali untuk di radionya nih, terutama buat di radio kita bakal ada live call.
Oke. Jadi sekali-kali nanti si radio pun kita bisa cari narasumber siapa aja. Nah, jadi bisa kita lebih keren. telepon, kita tanya-tanya gitu lah. Pokoknya Seven Radio mau keren lah. Mantap gini ya. Keren. Jadi teman-teman harus bangga loh. Kita sekarang punya radio. Di saat memang semua orang sekarang udah punya TV. Ya minimal kita punya radio. Iyalah. Itu kan awalnya. Yang dengerin juga udah berapa ratus nih? Ada sekitar 250. Ada berapa Mas DJ? Listener ada berapa Mas DJ? 800 kayaknya. Oh. 800. Oh. Padahal satu angkatan cuma 300 ya. Gila bener. Kan ada pasangannya. nggak Oh iya iya. iya. 600. Pasangan anak ya. Anak. Ini saya yakin satu Follower. orang pasti buka di 4 device. Pokoknya honornya gede nih. Oh ya, ini ngomong-ngomong kegiatan serius pisan. Acara ini juga kan tersambung dengan radio. Jadi Iya, kalau betul. para pendengar radio mau bertanya atau mau Boleh. kasih komentar boleh lewat fasilitas chat yang ada di aplikasi radionya. Seperti itu. Terus jadi sebetulnya kita mau kasih bocoran dulu. Jadi sebetulnya di bulan kemarin kita juga sudah melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi memang Hal-hal itu serupa. bakal kita jadikan sebuah kejutan buat nanti teman-teman semua. Rencana sekarang live di radio, tapi nanti buat teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa dengar karena satu dan lain hal, nanti saksikan aja. Saksikan saja. Gue pikir gue orang pertama ini. Yang pertama memang. Memang yang tadi pertama. bulan lalu itu? Jadi Itu cek sound. Sebenarnya cek sound. Aduh maaf ya, waktu bulan lalu diundang maaf ya. Gak dianggap kebayang lu spesial ya. Oke. Pertama. Jadi hari Pikir ini langsung lu. kita anggap ini perdana dan memang bintang tamunya harus gila-gilaan. Dan ternyata akhirnya kejadian memang Gila beneran. emang gila-gilaan. Gila-gilaan. Gila beneran. Emang gila. Lu mending kesini deh. Dia sebenarnya pengen loh. Oh, Pengen dia pengen. sebenarnya muncul kan. Nanti kita ambil di Ini- sini. Anak-anak belakang rame nih. Kayaknya lanjut. Oke, tadi kita udah punya pengalaman yang cukup membagongkan lah ya. Membagongkan. Sama ada satu lagi membanggakan. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi panjang. Waktu juga masih banyak lah. Sekarang kita lanjut dulu. Mungkin ke radio. Ya, kita ke radio Silakan lagi disapa-sapa kembali ya. listenernya. Podcast sudah tanya jawab yang meriah. Ya, ini kan tadi di sini si siapa? Odet juga bilang penonton di sini banyak. Lalu tadi kan 83 orang. 83 orang. Nah, mungkin kita sama-sama tunjuk siapa sih listener malam ini siapa aja tuh? Ada Mustaqim, ada Yunita, ada Revi, terus ada siapa lagi? Ada yang Triple X, siapa nih? X ini ya? Terus ada yang belum diganti namanya. Nah, buat teman-teman yang sudah mendengarkan dia belum ganti nama bisa langsung diubah. Di sebelah kanan atas itu ada change name. Diubah aja namanya. Jadi kita bisa sebutkan. Apakah mungkin saja penggemar gelap, gitu ya? Kan tetap. Kalau korban itu mungkin juga bisa. Satu. Atau yang kedua nih, tuh ada memang penggemar gelapnya DJ Nandri. Oh iya. DJ Nandri. Itu pasti. Jadi tiap siaran itu pasti ada. Pasti ada. Kangen siaran tengah malam. Itu kangen siaran tengah malam. Oke mungkin. Oke. Diikutin dulu yuk. Ada request dari siapa namanya mungkin dari tim podcast minta lagi apa aja. Ini buat tim podcast selamat buat Oke, makasih Thank you. Yang tidak menyebutkan namanya, thank you. Ada satu lagi dari kamu Sakib, kamu Sakib. Gimana kabarnya Batam? Oke, kamu Sakib requestnya lagu dari ini apa? Mick Jagger. Judulnya Party Doll. Teman-teman ex alumni SMP Negeri 7 tahun 94 kan. Harus lengkap sama kayak yang ada di Jogja. Kalau ngomong alumni SMP 7 angkatan 1994 betul? Oke, harus satu kapas. Oh, dengan itu ya. Asal kalau dulu Kita putarkan dulu.
lagu dari ini ya. Kita kasih lagu ini Don't Speak aja. Oke. Banyak speak nih. Don't speak. Buat teman-teman yang masih yang mau request silakan ya. Requestnya masih dibuka kok. Silakan. Yang mau request langsung aja nanti kita coba puterin. Oke. Puter aja. Oke, ketemu lagi di Dasma The Legend Show. Masih seputar keramaian. Ya, sekarang di penonton setia. Penonton setia. Halo, Banyak halo. banget ini. Udah nambah lagi kayaknya. Nanti nambah lagi, tenang aja. Makin malam biasanya makin ramai. Masih banyak. Iyalah pasti. Itu tapi tiket aman. Oh, ini tiket. Oh iya. Maklum lah. Kan kita bisa beli alat-alat itu dari tiket. Udah karakter pertama itu ya. Kita bisa shopping. Iya tuh harus ada Nah, penghasilan. ya. Ada yang lewat, ada yang lewat. Tadi gue penasaran ini sebenarnya. Ini cerita ini ikon banget ya. Ini dong. Silakan lanjut. Ini gue bordir sendiri sengaja tau. Ciri khas ya. Iya. Ngapain Oh, biar semua orang tahu. langsung jawab? Bisa gitu. Hebat. Ayo ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi. Tadi kan udah diobrolin soal hal-hal yang cukup membanggakan dengan name yang ya tertinggi tuh ya meskipun Walaupun pada nggak percaya kan. ya pasti. Pasti. Karena kan kita melihat memang dilihat dari track recordnya. Gue sering dong kalau percaya sama lu. Terus hal-hal yang cukup sebetulnya kalau dibilang kenakalan remaja zaman dulu sebetulnya asik-asik aja sih ya. Selama usia TA kalau misalnya kayak MB gitu agak Iya. tapi Skip. Jangan. karena ini Saya tadi udah ini tahu semacam singkatannya jadi apa. semacam MB itu jadi semacam GBZ perjuangan. Perjuangan mah enggak, dia inline. Dia inline. Dia rantingnya mah. Artinya dia lebih spesifik. Ya. Gitu. Apa Ke yang B-nya itu. ya lebih spesifik ke aktivitas. Aktivitas anak muda saat itu. Senang coba-coba. Saya kayaknya agak masuk ke sini. Ganti skip. Selanjutnya. Mungkin sekarang susah dipahami. Tapi ya dulu begitu. Tadi pas saya kan pada ngobrol nih anak-anak di belakang terus ya, oh itu singkatannya Masya. Astagfirullah ya. Gitu ya. Masih langsung mengurus dada. Langsung ngelus dada. Hai itu semua. Oh nanti jangan. Jangan. Itu yang next. Podcast next. Karena masih kan Segaya balon. karena kan si MB itu tuh ada 5, ini baru 1 masih ada 4 lagi. Nanti kita Harus kupas tuntas dulu. dulu. Ya, harus tuntas dulu. So, Balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah sekarang kan yang namanya anak muda nih, zaman SMP. Kan kalau kata orang-orang tua zaman dulu puber nah, ya. Lagi puber nih, bukan soal puber. Ya kan jauh pasti. Ini pasti soal WC. WC, ya. Agak berbahaya ya. Gak apa-apa namanya juga, ini mah kenangan. Oke. Jadi buat yang lagi denger di rumah, ini cuma kenangan aja. Ya, gak usah masukin hati. Tahu. Jadi pasti ini ada urusan sama WC. Berapa orang sih korbannya? Pasti kesih. Pasti. Saya pasti aja langsung sama. Hati nuraninya. Itu sulit. Dia juga nggak akan bisa. Nggak akan itu sulit. Memang gak bisa kehitung berarti ya. Kenapa? Bisa oke. Tapi coba, ntar gue mau highlight dulu kata-kata korbannya ya. Karena kayaknya pada bahagia tuh pada saat itu. Jadi bukan korban loh, ya kan? Oh, salah. Garis bawah dulu. Saat itu Bahagia. bahagia. Iya. Ya pasti lah. Namanya Bahagia orang sama musuhan juga di sini. Itu disebut bahagia. Tapi enggak. Gue jadi penasaran. Kan bahagia ya. Nah, bahagia tentu ada kelihatan dong. Ya kan? Bahagianya tuh apa misalnya? Bahagia mah tempat kita beli rokok dulu ya. Dekat rumah lu ya. Di Cigadung ya. Masih ada sekarang. Masih ada. Tapi Temarang gitu. toko bahagianya. Iya. Jauh. Kayak gitu kan. Kok gitu Pak? Apa ini di mana? Ngomong apa tadi? Ya tadi kan katanya si korban itu tuh bahagia, jadi bukan korban. Bukan. Tapi ya
objeknya itu merasa bahagia. Objek. Nah, lu habis apa? Teman dekat. Teman dekat. Dekatnya merasa Lebih dari teman lah. Nah, Kan kalau teman dekat nggak mungkin cemewe gitu. Gak enak Pak. sudah mobil di sana. Bentar-bentar Alak, Aldi iya jadi teman dekat sekarang. Cuma mantan-mantannya di musuhan. Sampai sekarang. Sampai sekarang ada, mau disebut namanya. Dilarang nyebut nama ya. Di sini Inisial aja ya. bahaya ya. Bahaya. Wah, anjing spesifik. Ini kenapa sih yang di belakang? SMA-nya juga sama ya. Dia pengen tampil sebenarnya. SMA-nya juga sama ya. Ternyata seorang mobil itu menyimpan segitu banyak rahasia. Ini udah mulai enak rahasia lagi. Enggak, saya jadi banyak pertanyaan akhirnya gitu ya. Jadi itu tadi terungkap beberapa hal gitu kan. Itu bukannya udah mulai Udah mulai gak enak ya. Udah mulai gak enak. Tacap. Sekarang terungkap lagi. Oh tenang, didinginin sama saya. Nah, Tapi ini mas seingat Aldi nih waktu SMP yang seingatnya. Berapa kali sih pernah pacaran selama SMP? Sekali. Tapi langsung pembantahannya. Ini hostnya kan tolong diganti hostnya. Nggak mungkin. Host ini nggak bener. 2 kali mah lebih, Pak. Lebih. So, Tiga deh. Oke, kalau bilang dua kali lebih 3 deh. Ya 3 ya. Ini lebih. 3 ya. Coba ini ada narasumber nih. Jangan sebut nama tolong. Udah. Mulai panik. Narasumber kita mulai panik. Itu pasti dia tahu ini, pasti dia tahu. Angkanya aja tuh, Pak. Soalnya kuncinya dari dia semua. Iya. Saksi hidup ya. Saksi hidup saya. Boleh lanjut ke yang lain. Mungkin ada yang lebih mendidik atau jangan. Tadi representasi kebahagiaan. Tadi sebenarnya yang saya penasaran kan Aldi bilang, "Oh, tapi semua bahagia." Ya blunder dia blunder. Bahagia. Bahagia. Nah, Gue bahagia. tidak nyangka akan ada pertanyaan lanjutan ke situ. Gue kira berhenti sampai bahagia juga berhenti. Ya kan misalnya jadi sering ketawa-ketawa gitu sih itunya gitu kan. Oh iya, pasti. Oh. Tapi yang saya lihat kayaknya gitu, di satu sisi atau satu objek dia bahagia, dan di sisi yang lain ada objek yang sangat terluka. Waktu SMP. Mungkin ketawa bahagia, nangis bahagia, semua selalu belakangnya bahagia. Iya, harus bahagia aja semua. Terbukti setelah itu kan berteman baik. Tapi musuhan sama yang lain. Iya, emang nggak tahu gue ya. Pasti kan gue juga teman baik. Kalau sesama mereka tidak bahagia ya maaf. Jadi di luar tanggung jawab. Ini ada yang Dengar, nggak banyak kan yang denger ya? Jadi semacam ada persaingan ketat. Ya, Enggak lah. layak untuk makanya kenapa kemarin waktu saya sempat ngobrol sama DJ gitu, kenapa Aldi kita masukin di pria-pria lapisan utama. Nah, Lapisan apa utama. tuh? Belum dijawab tadi. Karena itu terlalu banyak membuat hati-hati terluka. Aduh, Ya. itu harus ada klarifikasi berarti ya. Nanti diundang-undang coba ya. Oke, ya siap. Nanti kita Apa undang ya. conference call ya. Ini harus diklarifikasi. sama si objek. Enggak, masih Gustaf aja. Oh, nggak boleh. Wah, anjing ini. Atau enggak ini teh. Oh, enggak, salah ya. Udah boleh nyebut nama nih kayaknya ya. Aduh, tisu. Serius ini. Tapi seru nggak? Seru lah. SMP. Iya. Sekarang memang SMP seru sama yang banyak. Sudah mulai apa ya namanya? Bapak tolong lampu gerak terang. Mulai berseni gitu ya. Biasanya seru kan? Isinya sering bola. Rokoknya. Ada yang lemparin tisu nih. Dia dari dulu emang udah akrab sama tisu. Memang kelihatan sih. Tadi saya pas datang
Iwan kan nyari tour. Ya, sisa Si MB tadi. ya itu sisa perjuangan. Tapi seneng lah ya. Maksudnya waktu SMP. Seneng dia tuh. Korbannya seneng. Waktu itu bisa tapi bener loh, termasuk jadi satu sosok pria idaman waktu SMP. Termasuk si Bejo juga tuh. Dia idaman banget teman gua. Waktu dia siaran waktu itu disebut-sebut gua tuh di siaran. Kalau si Bejo, jadi BJ Bejo itu adalah sosok pria pemerhati idaman. Oh. Dia memang pemerhati, dia perhatiin loh semua. Dia tahu. Nah, kan ngomong kan. Ada Maya batul juga nonton juga. Ayah. Sekir. Jadi memang dia tuh waktu dulu sebagai mata. Jadi sebagai mata, jadi dia tahu setiap detil yang kejadian di sekolah ini dan Bejo. Oh. Tapi ada dia pendiam loh. Pendiam karena emang nggak kesampaian. Oh. Jadi makanya dia paling senang gitu lihat orang pacaran. Terus kebatin. Yo sorry Jo. Dia tahu loh, dia tahu misalkan si A sama si B spotnya di mana, terus C sama si D spotnya di dia tahu. Sampai sedetail. Sampai detail. Sempat saya tanya, terus Jo, mana yang nanaonan? Ya orang merhatikan aja. Dia gambar dipetain. Dulu mungkin kelihatan jadi sebuah hal yang mau sih mana gitu. Sekarang mah kepatir. Kita banyak info dari dia lagi. Kita banyak info dari Narasumber. Mereka dia tiap hari siaran. Kita banyak info dari dia. Tapi gua nggak punya spot waktu itu. Ya, masa. Jadi di mana aja? Jadi mainnya kan lebih jorok sih. Pulang sekolah pulang, ya kan? Percaya. Percaya. Itu nggak kena berarti. Percaya. Memang ada spot-spot khusus ya di Indonesia. Kalau kata Bejo tuh di sekolah gitu tuh ada spot khusus. Jadi si A sama si B biasanya di sini, si C sama si D di sini. Nah yang saya sempat bingung tuh si Bejo ngapain sampai detail itu diperhatiin semua. Itu benar, dia sebagai pemerhati sejati. Nah dulu mungkin kalau pas kita tahu saya tahu Bejo begitu kita mana nanonan dari tapi sekarang kepake Banyak gunanya sekarang. Makanya Bejo tuh di sini gajinya yang paling gede. Ya, info banyak dari dia soalnya. Untuk bahan gibah. Apa itu teh? Tadi Apa tadi Iya. ada? Itu Pak Sutradara itu. Bukan sih, Oh bukan ya? Dasma. Udah semua itu. Mak, kok ngasih minum sih mak? Sekarang dia kalau ketahuan nutupin mulut ya. Iya. Genit. Manis. ini mesti kelihatan ya setiap hari ya. Enggak. Mak, minum mak. Sambung, kasih minum mak. Teh manis. Boy, mak. Asik sendiri itu. Gimana sih? Punya dunia sendiri ya. Autis. Punya dunia sendiri lah. Ya pas dunianya ya itu sih segerobaknya. Bahaya mesti ngegel. Yang di dia KB dipanggil Dasma jadi dia. KB. Kita punya Dasma. Oh, jadi jadi misalkan di radio itu kita memang siaran radio seperti biasa kita punya tema-tema. Tapi untuk acara yang podcast seperti ini kita pakai namanya adalah Dasma The Legend. Kenapa kita ambil nama itu Dasma The Legend? Karena kita punya satu sosok waktu di SMP yang cukup dekat sama anak-anak gitu. Di luar apa ya namanya? Di luar Gerbang? bukan di luar circle pendidikan. Oh, Ya. iya. Tapi di luar gerbang udah bener. Karena dia di luar gerbang. Nah itu memang kan dekat banget tuh sama kita. Iya, kalau begitu keluar orang pertama yang jualan dia. Yang saya sempat pengen nanya tuh nih ke orang ini nih, lu masih ada utang nggak? Si Bejo. Atau si Gustaf. Dia mah nyiup sendiri. Nyiup sendiri. Selalu gue campur sama vodka. Mau makan yang lain. Soalnya terus gini, jadi kenapa kita ambil Zaman kan dulu. Foto. kenapa kita ambil nama Dasma The Legend gitu lah? Karena yang pertama kita memang punya sosok Dasma juga kan waktu di sekolah, kita punya sosok Dasma di sana di luar lingkaran pendidikan, tapi memang yang dekat sama kita juga kan tempat kita kadang lanjutnya kayak teh kayak gitu, ayah nu ambil minum pura-pura tengah ambil ayah pasti ayah wae tapi Padahal tuh ayo coba Rumah sana itu mah cerita si Odet ya. Nah, kita mah nggak merasa tuh
nggak ada ya. Ini mah dia doang. Kok jadi kasih order doang? Dulu mah WhatsApp aja ngajung. Ini rada bingung gitu ya. Capek anjing. Ya, masa ngajung. Order doang Maksud dulu doang. Terus yang berikutnya adalah Ini nongol. yang berikutnya adalah karena sekarang tuh kita punya bot. Jadi di komunitas SMP Negeri 7 Bandung angkatan 94 di grupnya itu sekarang kita udah punya bot. Jadi botnya udah masuk ke grup gede, terus masuk ke tiap kelas. Jadi itu kenapa kita bikin bot? Karena kita pengen informasi yang ada tuh kita pengen masuk ke semua kelas sampai ke bubuk-bubuknya. Karena selama itu biasanya kalau kita punya informasi berhentinya di grup gede. Ini misalnya ada apa gitu. Berhenti selalu di grup gede. Jarang ada yang meneruskan lagi ke grup kelasnya. Itu yang kita pengen minimalisir. Kenapa? Karena kita pengen semuanya bisa tercakup ya. Jadi misalnya kita punya informasi, misalnya kayak sekarang. Lalu kita mau siaran nih, kita punya bintang tamunya Kutil misalnya. Akhirnya kan bisa disebar ke semua kelas tahu. Jadi akhirnya semua kelas tahu. Oh ya, ini ada siaran. Kalau waktu dulu kan di grup gede aja. Yang ketiga karena kita juga pengen memunculkan sosok si Dasman itu sendiri. Jadi memang yang cukup. Pastilah semua anak-anak pasti tahu. Ya, sebagai sosok yang legendaris. Iya. Semua orang tahu. Meskipun terus terang kita hari ini kita nggak tahu sebenarnya kabarnya itu bagaimana. Baru gue mau nanya. Nah, apa masih ada atau nggak ada? Semoga kalau ada tetap sehat-sehat gitu ya. Bukan terus yang jadi sosro itu dia, bukan ya? Serius lagi. Maksudnya Dasma cikal bakalan jadi botol sosro. Dasma itu sekarang udah sukses. Kalau pembuat ramuannya ya memang tidak. Sudah semua. Ya. Mak, minum mak. Ya, pantesan gue pas lihat sosro, gue inget si Dasma ya. Jadi itu kenapa? Akhirnya kita pakai nama untuk podcast. Udah aja lah. Ngobrol-ngobrol udah aja pakai aja Dasma Legend. Tapi itu keren tuh buatan lu. Buatan kita semua. Wis. Ini memang banyak masukan-masukan dari yang lain. Dan itu otomatis dia nyebarin apa-apa. Otomatis itu saking canggihnya SMP Negeri 7 Bandung angkatan 94. Lu bisa jual buat 2024 itu. Buat Pilpres. Kenapa jadi serius? Salah ya. Duit ya. Ini acara apa sih? Duit ya. Sebentar, coba balik lagi ke Aldi. Ini gua lagi menggiring jauh-jauh. Jadi kita ini belok. Oh, saya ke bawah. Nanti kita bikinin kalau dia mau. Sama Asal jelas itu penanya. Orang lo kudu dibayar lain gitu. Masalahnya. Kebiasaan kita tuh di sini justru pada saat tamu memang yang harus ngebayarin semua. Ide segala macam tamu ya. Itu kelebihannya di sini radio itu begitu. karena kita suka mengundang Iya. Kita undang-undang. supaya ada donasi. Kita orang geus mau martabak opat. Tadi kurang martabaknya topo. Itu ngomong-ngomong donasi. Oh iya. Ini buat teman-teman. Ayo donasi. Ayo. Iya. Itu yang udah masuk kemarin. Lagi di Soalnya di trigger. Ini buat teman-teman yang mau pada donasi. Udah masuk kan kan udah ya. Ini. Jadi tengah kan gitu. Gua grogi begini juga. Dekor itu ya. Oh iya. Ada pertanyaan? Oh
apa ya, maksudnya membentuk infrastruktur yang kita perlukan ya, terutama untuk kepentingan alumni sih, terutama di segi hiburannya, karena kita memang di sini niatnya cuma satu sih, cuma main hiburannya. Atau sama ngebully ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak kan bahagia tadi gitu ya? Bahagia. Kita cuma mau ngobrol, kita nggak pernah ngebully orang. Paling ngomongin lah dikit. Iya, kecuali ada sesuatu yang perlu dibahas gitu kan. Menudek. Kayak yang Bisa bungkus ya orang gitu. Bisa bungkus ya orang, aduh. High cost-nya. Tapi emang agak tegang ya. Pasti lah. Sebelum kita balikin lagi nanti ke radionya ke teman-teman lagi. Masih soal Gak usah. Bisa dibalikin ke radio, kita aja ngobrol. masih soal WC ya. Seganteng selimut. Oh, ada yang mau bertanya, Ini mau nanya, ada mau tanya, boleh? Coba di loudspeaker. Bener kan? Cerita dulu. Oh, dari Aston. Sih. Gimana? Bacain aja. Mic-nya. Ini lagi mau ngomong. Ngapain mau dibacain? Ton, Halo. Ton? Mana nggak ada suaranya? Nggak di speakerphone. speakerphone enggak? Mati. Ikut dong. Ya. Ton? Ton. Meninggal Astonnya. Enggak ada. Rame. Ya udah nanti lu telepon lagi ya. Ya. Masih soal WC. Balik lagi ya. Tadi kan maksudnya kan di sekolah tuh udah pasti lah ya. Ini kan kalau tipikal gitu tuh dia bisa milih. Enggak? Aldinya bisa milih. Oh sih. Mau nurah? Bisa. Jauh bisa. Mau. Hal ini. Atau cuman diam aja kayak bejo gitu ya. Cita-cita dengan pandangan kosong. Lebih sadis lagi ya? Aduh. Pernah nggak sih? Ton. SMP di. Suara lu kecil, Ton. Oh, bentar. Coba. Maherot. Ya, katanya ada yang mau ditanyain ke Aldi, apa, Ton? Gue mau nanya kabarnya Dadang gimana ya? Lu ngincer adiknya Aldi. Iku mah itu. Itu mau bisa. Hah? Lu juga kan? Kagak lah. Enggak. Gue nggak cuma sebagai adik aja. Malu sih aja. Wah. Bisa gitu. Ngobrol sama abangnya aja. Ton? Masih hidup, Ton? Belum ada yang ngegebugin. Belum ada keberanian, Ton. Nggak kayak dulu ya. Udah ya, Ton ya. Ini sinyal jelek ya. Udah ya. Udah. Dada tuh siapa? Bisa dong. Dada tuh siapa katanya, Ton? Ton, ini order Ton. Dada tuh siapa? Ton? Dada itu lah ya. Cantik lah orangnya. Udah pasti lah itu, Pak. Soalnya lu yang nanya. Tapi siapa? Itu apa ya? Siapa ya sebenarnya? Gue maaf sih ada apa nih? Ya, jadi lu berencana mau jadi adik iparnya gitu? Ya, gue maunya aku bilang dulu. Ini bener juga sih. Udah ya. Cuma dibatasin 30 detik kok. Yang nanya. Tuh, kapan tuh? Ini yang nanya, yang jawab host itu. Ada Ton. Halo. Alhamdulillah. Lu di mana? Oh, jadi ngobrol. Ih, dekat. Susah gua mengundang lu kalau gitu. Oh, siap. Ya udah, tunggu aja undangannya segera ya. Minggu depan. Jangan dadakan. Oke, minggu depan. Ya udah. Ntar ada yang ngejapri lu aja pokoknya. Ya, siap-siap aja. Siapin materi, oke? Iya dong.
Harus datang lu. Harus datang. Kalau nggak datang mau dikebukin lu. Dibeliin tiket. Ini kenapa sih pada pengen dibukuin? Ada, Ton. Tenang. Sip. Mau nanya apa lagi sama siapa? Udah tahu dah. Udah nih merusak podcast ya. Ton, thank you loh udah ngomongin kita, Ton. Siap. Itu nyokap tuh baik tuh. Iya, thank you, Ton. Oke Ton, thank you Ton. Lu sehat-sehat, Ton. Oke, lihat semua ya. Ya, thank you. Kak. Bisa gitu, keren. Ayo kan, lu sama Aston berarti gede banget. Iya, deket banget. Masih Enggak pernah anggota, sekelas sih. masih anggota MB juga dia. Dia enggak. Karena dia anak baru kan. Ya. Itu masuk 7 kelas Kelas 2 pertengahan ya. Pertengahan kan? Berarti MB itu dibentuk dari kelas 1. Kelas 2. Ya itu kan karena ada teman kita itu yang betah di kelas itu. Nah, baru ketemu di sini. Memang pengaruhnya itu gede banget. Ada teman gue yang ngomong. Balik lagi. Oke. Tadi kan bahagia lah ya. Pernah nggak sih seorang artis itu? Oh, udah. Udah. kita yang motor. Nanti kita ingetin lagi Gampang, soal tenang. Kita ingetin lagi. Ini bosnya karena tidak disini sama bintang tamu. Bintang tamunya jago. Gawat, Ya. Pernah nggak sih seorang artis itu ditolak sama cewek? Ya pernah lah. Masa? Pernah lah. Boleh di-spill nggak namanya? Jangan itu bagus aja. Tapi pernah. Benar. Alasannya apa tuh? Alasannya mungkin karena gue lagi punya cewek. Oh, gue ditolak. Enggak bercanda. Gue yang gila. Enggak. Apa yang gue juga bingung. Halo. Lu Dasma kemana aja lu? Tahu kan semua dasar. Dasma baru nongol. Gue lupa kenapa ya. Tapi beneran pernah? Pernah lah. Asli kan? Bener. Pecah. Iya. Terus edikan tadi soal sebelah yang tersebut angkanya 3 lebih yang tersebut. Tapi yang beredar di pasar aja lebih dari 11. Saya rasa juga begitu. Lebih dari 11 Cuma tadi saya jadi, nah kan jadi timbul pertanyaan tadi itu tuh yang pernah di objek apa tuh namanya yang Korban. di approach. Nah, itu seangkatan semua atau ada kakak kelas atau ada adik kelas itu gimana? Oh ada. Pernah sama ada kakak kelas. Kakak kelas ada, oke. Adik kelas ada. Dipaksa dulu. Lagi kelas 1 gue kan. Kakak kelasnya kelas 3. dipaksa lu. Beliau Iya. memaksa lu untuk Bahaya bisa. Takut gue. pantesan Takut digulung kan bahasa gitu dulu ya. Digulung ya kan kalau lagi SMP. Bahaya bisa dipaksa. Paksa. pantesan remnya gede Iya. dari pabrik. Curiga nih kan. Oh, oke. Nama nggak usah ya, nama ya. Salah. Udah, jangan ya, nama ya. Meskipun mau dari B mau nggak usah lah. Jangan. Inisial aja Mawar. Nah. Kakak kelas ada, adik kelas ada. Adik kelas ada. Itu yang nolak, yang seangkatan atau kakak atau adik? Seangkatan. Gue tahu tuh. Gue tahu tapi gue tahu. Ditolaknya juga gue tahu. Lu tahu semua. Makanya dia panik sama dia. Emang kunciannya tuh biasa. Ya udah, stop. Jangan. Pernah lah deh. Salut. Pernah nggak nyangka deh. Kita lanjut habis ini. Yang mau nanya silakan ya, yang mau nanya. Secara langsung boleh, mau japri ke saya boleh, japri ke Oden, ke host langsung boleh. Hostnya ini by the way ada di Angga, hostnya sama di Oden. Dengan binatang tamunya adalah Aldi.
Sang predator. Sang predator. Ini cewek misalkan kita Nah, cewek yang pernah jadi korban. Mau gua rusak image-nya anjing. Silakan untuk bertanya. ya. Minta atau minta pertanggungjawaban. Kalau masalah jawaban mah itu beda. Kalau kayak gitu yang ditanya. Aduh, eta deui loba teuing nya. Loba teuing. Oh, gua sebutin kan apa Lebih baik sebutin yang belum pernah. Itu lebih mudah dari yang saya pilih itu cuma satu sebetulnya. Dia lintas angkatannya atas bawah atau ada yang bercakap ya. Oh, random ya. Random orang saya nawe mana. Dan Oke, listener nanti jadi bikin penasaran gitu, nanya-nanya lagi ya. Kita serahin ke host Anda ya, ke podcast lagi nih. Nanya-nanya cari bintang tamu kita. Binatang. Oke, binatang. binatang tahu. Oke, Nah, Ya, ketemu lagi di Dasma The Legend. makin malam penonton makin meriah, keren. Makin meriah. Jadi masih dengan kupas tuntas. Kutil. Orang Aldi Kutil. Ya. Nanya dulu ya. Nanya dulu. Kenapa? Asal muasal kenapa dipanggil Kutil? Iya, teman kita itu lagi, satu lagi. Yang tadi lagi. Emang sumber masalahnya dia terus. Mana Dasma? Panggil lah. Coba suruh dia yang bilang. Biar ceritanya. Asal muasalnya dia. Kasih nih. Semua keburukan gua berasal dari dia. Tapi emang pernah punya video gitu kan? Enggak. Ya, makanya kita tanya sama dia. Dia yang pernah badan dia. Kayaknya nggak usah dijelasin ya, kalau yang orang yang tahu Aldi udah kelihatan gue ya. Tadi dia bilang yang pernah lihat seluruh badan gua dia. Najis. Nggak segitunya juga kali. Oh enggak. Sini dong, Pak. Enggak, nanti masuk TV. Yang berkesan apa jadi dia yang di Silakan dilanjut sama Aldi, dia seneng banget kalau ada pengalihan kayak gini. Kenapa jadi lu yang keringetan? Lu takut dibongkar ya? Oh, ada itu. Tapi tenang, nanti ada waktunya beliau ini kita panggil. Pasti harus. Dan gue yang nanya ya. Kayak mau balas dendam. Silakan lanjut. Coba. Yang menurut lu aja kenapa sih sampai dipanggil Kutil? Karena kan gini ya, seperti dilihat kan gue ada susuk nih di bawah bibir. Ini susuk sebenarnya. Persis, gue juga sempat pasang. Jadi pantangan. Ini serius nih. Nggak boleh makan sate. Oke. Terus gue makan sate. Susuknya coplok. Di sini keluar. Pansus agak berubah bukan lo? Iya. Pantas diputusin. Hancur banget. Itu susuknya teh apa nih? Pemikat gitu atau kuat di kaget gitu? Coba telepon nyokap gue. Dia yang berilmu. Langsung ditanyakan sama Tante Ratna. Ya kurang lebih itulah. Itu diciptakan oleh Gustaf itu kata-kata kutil itu. Jadi dari Thailand. Iya. Dari Thailand. Oh, terus kirain teh terima pasang tusuk. Nggak, Soalnya soalnya- habis ini. Tadi kan kita tahunya tuh Gustaf tahu lu sebadan-badan. Iya. Tahunya tuh. Iya sebenarnya emang bukan itu sih, kutilnya itu bukan di Thailand. Cuman ya biarin dia berasumsi kalau kutilnya Thailand dia. Berarti bener lu udah pernah lihat. Lu curiga, Lu ngapain sih lihat badan kan? Cuman MB. Kan bareng. MB. B-nya kan bareng. B-nya bareng. Salah satu perjanjian darah MB memang harus lihat. Harus lihat kan gitu. harus lihat-lihatan. Males gue nggak ikut. Makanya nggak bertahan lama itu. Ya, yang ditakutin kan jadi asal muasalnya zaman sekarang. Serem. Ya, serem. Ya kita hilaf dikit lah. Ya sempet lah ya. Sama juga anak-anak. Untung diselamatkan. Oke. Untung cepat istighfarnya. Coba deh, istighfar. Nah, kita udah cerita soal dulu lah. Maksudnya kita udah yang namanya kenangan kan memang enak buat dikenang gitu ya.
jadi simpan memori apapun itu biasanya kita banyak kesimpan lah. Biasanya dulu meskipun misalkan dulu tuh kita namanya ada marah, kesel, atau gimana. Tapi kalau hari ini kita ingat biasanya jadi lucu. Bener nggak kerasa? Kok oke? Iya, gue lagi mencerna nih. Pertanyaannya apa? Gue lagi siap-siap. Gue harus siap. Oh iya. Gue lagi nebak. Arahnya kemana nih si Oden? Cepat. Takut banget sih. Enggak, benar. Kita mau orangnya serius. Kan sesuai tadi skrip yang tadi ya. Tadi nggak tahu di mana. Yang bohong banget gitu ya? Nggak terus. Jadi maksudnya kita udah punya kenangan nih. Kita udah ngobrol-ngobrol soal zaman dulu lah ya. Zaman waktu Aldi masih di SMP. SMP mana dulu? Sampai mana? Kamu muslimin yang mana? Muslimin aja. Kalau pakai kaos kaki itu ya. Jadi, nah sekarang kita tadi flashback udah selesai nih. Kita ke masa sekarang. Aman ya. Aman. Sekarang. Di masa sekarang ini masih nggak. Tapi agak khawatir nggak sih itu kan? Masih pertanyaan. Ini yang gue takutkan. Ampun. Ya pokoknya masa sekarang. Di masa sekarang. Ada nggak sih cewek-cewek? Langsung sana. Masa sekarang pasti dia takut, makin takut. Masa dulu kan masih bisa bilang pas pulang ke rumah teh gimmick gitu. Ya. Kalau tanya soal masa sekarang kan bingung. Kalau sekarang gemes itu. Dede gemes. Enggak. Udah lah. Edit ya. Oh iya. Enggak, masa sekarang. Kegiatan sekarang tuh apa sih, Dik? Sekarang. Sekarang ini cuma rumah kantor. Rumah kantor. Kantor di mana nih? Di Cimahi. Di Cimahi. Rumah di Cimahi. Nah, si kantornya bergerak di bidang apa? Kantor di distribusi alat-alat pertanian. Ini serius nih. Ini serius. Ini nggak kelihatan ya? Gue selalu menunggu cabangnya itu pertanyaan itu. Oke. Kita mah baik orangnya. Ya itu tadi. Distribusi alat pertanian. Oh, distribusi udah lama itu. Gue kebetulan nerusin punya nyokap. Gue udah nerusin 16 tahun. Wih. Perusahaan keluarga. Iya, usaha nyokap. Mantep nih. Udah distribusi kemana aja? Sebagian besar Jawa Barat Banten. Ini mumpung ada di sini, boleh loh diiklanin. Ya, kalian ada teman. Malah beli, jualan racun masalahnya. Oh gitunya. Kapal mini, Hah? yang isi tukang elektro, dia paling senang sama pestisida. Nah, bisa. Orang itu nyasar iklan gitu. Oh gitu? Oh gak komen gitu? Tapi ini banget sebagian besar pestisida. Pestisida. Jadi kimia untuk hama penyakit tanaman. Oh oke. Ini menarik loh. Saya tadi kira alat pertanian tuh traktor. Enggak. Jadi lebih ke kimia. Ya, benih, terus plastik, polybag, Benih-benih Cinta. tapi omong bahagia, benih-benih bahagia. Ingat ya yang tadi ya, bahagia. Tapi main buat teman-teman yang butuh, maksudnya apa ya tadi? Disebutnya apa sih kalau gitu? Pestisida. Pestisida ya. Buat teman-teman yang mungkin bergerak juga sama bidang sendiri. Misal nih butuh pestisida, butuh apa lagi nih? Plastik, Benih. ya seputar itu. Tapi kecuali yang alat berat ya. Benih. Benih apa? Benih yang menciptakan makhluk baru itu. Pohon baru. Makhluk baru ya? ada makhluk. Iya. Soalnya yang dikhawatirkan Kan semua benih pasti kan menjadi Kalau jadi. kecuali di tisu. ada rencana kira-kira ada yang mau dibenihkan lagi gitu. Mau kita serius. Jadi buat teman-teman yang Tidak bisa jawab. ini kan masa sekarang. Oh iya. Ini lagi nonton. Nanti kecelempet. Jangan kecelakaan kan? Enggak. Karena jujur. Ditanya lagi nih. Iya, lanjut. Jadi profesi sekarang yang mendistribusikan apa tadi pestisida Iya. ada
story gitu mungkin. Enak kan itu deh. Ya kan story cerita. Oh, Tapi ya bang. sebagai Sebagai apa? sebagai sekarang Oh iya. di usaha ini, di kantor ini, owner. Ya, perpanjangan tangan dari keluarga. Oke lah, perusahaan keluarga. Tapi keren loh. Maksudnya kita jarang dengar. Biasanya kan teman-teman di mana ke kantor, ya, di mana, ayolah gitu. Jadi misalkan ya saya suka ada ketemu sama teman yang sering main ke sini. Kalau datang mukanya tuh busuk. Cing, orang mikiran data liar ada. Nggak tahu data apa saya juga. Besok ngabal tadi. Ada. Ya. Itu aparatur negara. Tapi anaknya jam 12 ada di sini. Kan break. Plus break. Mungkin istirahat makan siang. Ya. Tapi sampai sore. sampai mau ngisi absen lagi. Ada. Tapi kalau bisa keren mah enggak lah ya. Di Enggak. kantor sendiri pasti datang pagi pulang sore. Oh iya. Senin Jumat. Senin Jumat. Sabtu libur. Tapi bener loh, kita tuh nggak jarang dengar maksudnya, terutama di bidang ini loh ya. Karena kita sering ketemu sama teman-teman, biasanya bidangnya di kantor apa, kalau untuk urusan pertanian gitu, jarang terus Sebenarnya macam-macam. Jadi ya gitu juga kan pasti Maju rural banget ya. Maju Gitu kan. Pasti ya saya sih yakin punya berbagai profesi gitu. makanya itu kenapa Bahkan menarik. sampai yang unik-unik. Iya. Ya memang kita sebetulnya bener loh, alumni kita itu nanti unik, makanya kita pengen banget undang semua alumni pengen ya. Jadi kita pengen, maksudnya kita sharing lah ya, di sini kan sharing berapa banyak korban. Kan itu deh. Ya, jadi kita sharing lah. Pas atau adik. Jadi kita sharing. Coba biarkan saya saja yang jadi korbannya di acara ini. Yang lainnya untuk edukasi ya. Oh iya benar. Saya pernah ketemu sama teman, ini bukan dari Tujuh loh. Dia kan namanya Aca. Saya Aca panggilnya mana? Aca sih. Aca mana nih? Dia pernah nanya tuh dari baturan di dia teh. Saya tak ngarana awan anu di pupuk. Aldi tah. Bisa coba ini ya. Ternyata terkenal juga. Kalau teman saya si Aca ini dia sampai nanya orang, itu orang itu udah terkenal banget. Emang kenal meren nama gue. Hah? Dia suka banget. Berarti biasa. Nyerokannya itu ya. Terus ada yang nanya, Iya. Boleh. ini katanya langsung ke Aldi. Ya. Dari siapa? Dari Rina kelas 3 kan. Katanya tuh, ini teh Aldi yang tinggi ganteng bukan? Itu mah mana cowoknya? Ya kalau itu gua nggak bisa jawab dong. Tolong dijawab sama bapak-bapak ini. Benar? Ya. Jadi apa pertanyaannya? Cen? Ini nggak percaya gitu. Terus ada dua ini mau nanya katanya, Aldi tahu Rina 3A gitu. Manis ya. Kalau nggak Manis benar. Ya tahu lah. Kenapa Pak? kalau nggak tahu, harus saya tahu. Karena kelas 3A. Coba dibikin-bikin ya. Curigakan. Tahu. Dan maksudnya Bohong. Tahu. Bener. terbuka. Ada story apa? Iya. Pernah ada story nggak sama Rina? Ya. Kenapa yang itu nggak enak banget? Lu cuma jawab. Nanti orang kapok nanya udah deh. Terusin. Mungkin nanti ada yang lain. Ini yang Oh tadi buat Apa katanya? kita pertanggung jawaban. Nah, kita. Pokoknya dari Rina kelas 3A ada seperti itu. Mungkin perlu jawaban. Oh ya nanti buat Rina kalau misalkan penasaran banget Aldi itu yang mana? Tunggu tanggal main. Bakal kita share. Jadi teman-teman bakal tahu yang mana sih sebetulnya Aldi itu. Bakal tahu. Kalau kita mau Tapi sedih loh, ada yang nggak tahu gue ya. Anjing. Langsung anjing, kenapa kecil sekarang? kalau misalkan di Kenapa ada yang nggak tahu? kalau misalkan di sekolah di SMP 7 ada yang nggak tahu update wajar. Tahu angga. Angga mah agak-agak unik dulu sebetulnya kalau Angga.
Beneran agak unik. Jadi jangan. enggak, memang ada istilahnya angka Nobita. Ada istilah itu angka Nobita. Ya udahlah, terserah. Kenapa dulu? Kan dulu ya Oh, saya. ya jadi buat nanti kalau pengen tahu, buat teman-teman terutama yang belum tahu misalnya Aldi itu yang mana sih, kok kayaknya ganteng banget bisa. Tapi semoga cewek yang punya pikiran. Semoga. Iya. Lihat gambar sekarang agak ngeri. Nanti kita bakal kasih preview mungkin atau bakal langsung kita kasih ini loh. Nanti Aldi itu yang ini loh orangnya. Jadi jangan lupa kenapa? Karena kita punya podcast. Jadi podcast ini bakal kita post nanti di YouTube. Tuh. Udah pada tahu? Nama channelnya enggak belum pada tahu. Oh, Karena ini itu belum di ini publish. perdana. Bintang tamu perdana. Channel YouTube-nya juga? Belum. Nanti kita publish. Karena memang belum ada isinya. Kita mau publish apa? Terus yang tahu belum ada isinya. Mau publish apa? Jadi semua obrolan ini bisa ditonton ulang. Nah, jadi semua yang tadi kita omongin itu bisa di replay. Iya. Jadi terutama Menegangkan ya. terutama buat teman-teman yang hari ini nggak bisa dengar radio karena satu dan lain hal, nanti bisa lihat ada tayangan ulangnya, bentuknya video. Sebelum dipublish, gue lihat dulu ya. Ya. Seru ya? Iya. Dan mungkin buat teman-teman yang lain juga mungkin siap-siap untuk duduk di kursi panas. Iya. Harus. Ya. Kita Masa punya- cuma Aldi? kita punya kursi panas untuk semua alumni. Semua Aldi. Jadi nanti insya Allah bakal kita undang satu persatu lah ya. Soalnya kalau langsung diundang ke sini nggak cukup tempat. Jadi Oh ini tuh gantian, nggak Aldi terus. tamunya Aldi terus, hostnya yang ganti. Hostnya ganti. Diundang untuk nanya maksudnya. Nggak Aldi terus lah. Ide bagus. Jadi emang Cita aja gantian sama si Kabut ya. Dia capek terus. Baik lagi ya. Ya. Zaman sekarang. Pencapaiannya. Capek ya? Sudah cukup puas misalnya di usaha sekarang ya. Sudah cukup puas apa misalkan pengen gimana lagi, misalnya saya pengen punya anak buah misalnya 3.000 orang nih. Capaian. Target. Yang partai katanya. Bukan kenapa Jadi tadi 30.000. apa sih? Oh salahnya. Kan itu mah itu. Oh atau emang mau pencapaiannya ke sana? Nanti kalau saya nyalon ini. Ada rencana. Iya. Jadi kan. Nah itu mah jatahnya Andi aja. Udah ada ya. Udah ada Andi. Kalau gua nyalon ini podcast ini yang bakal menghancurkan elektabilitas gua nih. Itu udah pasti nggak akan. Gara-gara podcast ini. Tadinya mau. Mau udah berpikir. Pencapaian ya yang pasti ya anak. Punya anak 2. Yang resmi ya. Tadi yang jadi itu ya. Iya, yang beruang. Ya, tapi mau ngomong ya. Yang disebut ke tisu. Kalau di sisi kerjaan sih ya dijalanin aja. Gue nggak punya target-target, nggak punya ambisi, nggak ada ambisi. Yang penting jalanin aja. Cukup aja, hidupnya cukup. Jadi dibiarkan dia flow aja. Iya. Mana secukup ya? Misalnya ke Bali cukup. Gitu. Iya, berkecukupan. Kamar rokok. Mereka itu cukup. Oke sih. Ya betul oke. Nggak usah berlebihan. Nggak jangan. Pas-pas. Oke kan? Kadang suka Oke. jauh, kan? Ada ilmu juga ya dari gue. Ada. Tapi di saya ada. Iya benar ada. Berkesan gitu. Ilmunya. Udah bukan ilmu. Mereka tanya. Itu di soal kerjaan lah ya, soal usaha. Tapi selain usaha kan kita juga ada soal pribadi ya, terutama keluarga nih, keluarga. Tapi asik ya maksudnya sekarang posisi di keluarga happy. Alhamdulillah. Istri satu. Ada rencana Gak habis-habis satu juga. Alhamdulillah ya. Malah gamelar. Gak apa-apa. Itu kalau istri agak melarang dia tanda cintanya mungkin. Dan makin Tercukupi ya. Tercukupi. Balik lagi kayak tadi kan. Bahagia ya. Pengen mobil cukup uangnya, pengen beli TV cukup Nah. uangnya. Pencapaian tapi bahagia. Yang penting bahagia. Amin. Masih pengen sama anak? Enggak lah. Tua lah. Dulu Jangan. program KB memang wah, kalau sekarang boleh
Ini sekolot orang. Oh, masa. Mahal sekolot. Ini jadi curhat. Emang ini sekolah mahal ya? Ampun. Masa sih? Ya, dan baik dahulu orang tuh. Nggak tahu kalau aku punya anaknya agak di pinggir ya, di desa gitu. Ya mungkin sekolahnya lebih murah. Oke lanjut. Ternyata nggak bisa. Ya maksudnya di sini. Kan di sini. Sini kan udah 2 tadi. Di pinggir. Edit, tolong. Maksudnya tinggal di desa. Enggak. Lewat. Ada rencana nyari kembang deh. Oh iya. Yes. Oh iya. Saya takut banget. Soalnya jauh sekarang. Nah, kan distribusi pertanian. Gitu. Bener padahalnya. Jadi ngebuka-buka cabang baru lah. Nah, sering. Ya, tadi kan Jawa Barat baru kan mungkin ke Jawa Tengah. Ya. Tapi ada rencana. Misalnya di usaha gitu. Ya pengennya maksudnya paling minimal satu Indonesia distribusi sama. Enggak juga. Liar. Ada sih. Liar deh. Asli kan? Ngurusin yang sekarang aja liar. Lu lihat uban gitu. Banyak ya. Sekiranya itu di Pikok. Sebenarnya di Pikok. Banyak kan? Kalau Kan saya jadi kelihatannya lebih wise. Ini kalau beruban tuh wise ya. kelihatannya bijaksana. Jackson apa? Kelihatannya. Kelihatannya. Tapi orang-orang kalau udah tahu ya sih. Atau mau kita koreksi? Iya. Oke, jadi maksudnya teh masa lalu udah, masa sekarang udah, meskipun kayaknya masa sekarang dia soal kerjaan nggak ada ambisi sama sekali. Kenapa sih? Harus lah. Iya, Harus ada lah ya. Planning jangka pendek ada lah jangan nggak di sini. Oh jangan sih, jadi nanti di kopi gitu. Tahu aja. Ini tahu aja. Pintar dia ngejaga rasa. Mulai mengerti bisnis ini. Anjir. Enggak, bukan gitu. Karena itu kan nggak umum gitu. Jangan gua tuh nggak umum. Ya bukan kerjaan yang umum nanya sama teman-teman, ini kan bersejarah. Karena bukan kerjaan yang umum. Orang jarang ngelirik ke sini. Tapi dan memang si pasarnya itu dia bukan personal ya. Toko Ya. gue masuknya ke toko-toko pertanian. Jadi memang nggak langsung masuk ke user. Enggak. Jalur distribusinya itu dari toko, dia masuk ke toko yang lebih kecil lagi baru ke Oh, jadi semacam ke grosir, subgrosir. mana liar. Berhubungan sama, dan toko langganan gue kan di daerah. Di daerah pertanian. Jadi sering ke daerah untuk jalan-jalan. Iya silaturahmi. Tapi bener nggak sih katanya kan orang-orang daerah itu banyak yang kinclong, bener nggak sih? Bohong. Karena yang kinclong udah ke kota semua. Oh iya. Gitu ya. Katanya. Bukan. Iya, nggak tahu. Cenah. Kok bisa tahu orang-orang pada ke kota semua? Katanya. Ini ada di koran desa ini ada gue baca. Ayo iya ya, Pak. Kas kota. Oh iya. Sesang itu. Kan. Lu nggak nyamper lu. Enggak bisa berkata-kata dia. Biarin aja lagi pencitraan. Rencana sekarang. Siap. So, masa sekarang udah lah. Yang paling jelas memang sebetulnya inti dari semuanya kan keluarga ya. Yang penting keluarga kita bisa bahagia, istri, anak-anak, kita bisa mencukupi apa yang mereka butuhkan lah. Biasanya kalau bapak-bapak gitu ya, saya mikirnya yang penting anak istri senang. Iya. Kita mah udahlah pokoknya lebih senang. Harus ada nilai. Kan harus pintar. Ada hobi nge-share raket. Iya. Hobi harus jalan. Hobi apa sih? Hobi apa? Punya. Sempet sepedahan ya. Masih. Cuman lagi udah males sekarang. Sepeda Ya, paling sama- sepeda. sama. Tapi itu juga bukan sepedaan yang Ekstrim. ekstrim. Downhill. Enggak. Bukan downhill ya, tapi yang jaraknya juga enggak. Ini kan Imut-imut aja kan ke warung balik di. ngomong soal sepeda itu kan mahal-mahal ya, bukan sekarang mah. Harganya tuh udah gitunya. Yang murah ada, yang mahal. Biasanya kalau yang dipakai pasti yang mahal lah. Kalau yang murah pasti Yang sedang. agak-agak. Yang sedang. Ini mumpung Sedang. tadi udah saya Kita WA. mau dijual tuh sepeda. Setelah iklan itu. Tadi saya udah WA istrinya. Yang ini mah diikat aja dulu. Pernah nggak? Enggak bilang isi harga aslinya. Jangan ya, makanya diikat. Pernah nggak sih ngomong? Soal harga sepeda. Ya misalnya pengen beli ini tapi takut Enggak, apalagi zaman sekarang.
bisa dicek habis ya harga ya. Bini gue juga kan bisa lihat, misalnya mau beli merek ini, dia bisa browsing second yang baru jadi. Tapi berarti nggak pernah bohong gitu. Hobi kan suka ada nih, suka ada misalkan kayak ini tapi Itu kalau istrinya blow on, bisa dibohongin. nggak pernah ngecek gitu ya. Wah, berarti istri. Di sini pengalaman banget. Emang kamu pernah ngebohong, Pak? Saya baik banget. Hobinya apa, Pak? Kan ngurus binatang ya, Pak ya? Ada berapa episode? Laku banyak. Laku banyak. Jadi memang kita jual hamster untuk beli makanan dia sendiri. Sadis. Buat para pecinta hamster saya bakal dihujat. Oke, soal pencapaian tadi. Sekarang untuk masa depan lah. Kira-kira apa yang masih pengen dicapai, apa yang belum kesampaian nih, cita-cita apa gitu. Apa tuh? Ya Dari semua lah, dari soal usaha, soal perjalanan hidup, perjalanan klise spiritual, keluarga. Ya kalau keluarga sih ya pasti pengen sehat panjang umur ya. Tapi bisa lihat anak-anak sampai gede kan, cucu misalnya kan, bisa ngasih apa pendidikan itu baik buat mereka. Kalau di kantor, ya walaupun kantor gua kantor kecil, tapi kan ada beberapa orang di situ lah yang tanda kutip tanggung jawab gue ya. Dia berusaha mereka lebih sejahtera lagi. Ya ini kantornya harus berusaha baik. Menyentuh sekali. Cirambai. Tapi ada nggak sih misalkan pegawainya yang bukan bosnya yang beri-beri ada kayak gitu? Iya, yang pasti nggak ngomong ya ke gue ya. Ya kuping nih salahnya. So far sih, ya setahu gue sih enggak. Kantor gue kantor kecil, orangnya juga nggak banyak. Kebetulan kita dekat satu sama lain, sering pergi bareng. Kalau lagi kondisinya lagi aman, nggak ada COVID, kita suka traveling bareng segala macam. Jadi mudah-mudahan nggak ada. Kenakalan bareng gitu. Ya, Iya. gini-gini gitu. Jangan. Suka bahaya. Keren. Tapi memang yang bisa kita simpulkan ternyata buat teman-teman yang akhirnya mungkin sedikit banyak jadi mengenal seorang Aldi ya nggak ya? Jadi ternyata meskipun banyak hal terungkap ya. ya banyak rahasia yang akhirnya terkuak gitu. Jadi teman-teman jangan nyangka bahwa Aldi itu cuma seorang playboy aja. Sempat loh, itu ada maksudnya rumor. Jadi Aldi itu playboy. Ya, jadi jangan terlalu denger lo gue. sebenarnya gue yang bikin sih. Enggak beneran. Tapi ada rumor itu bahwa Aldi itu memang playboy katanya karena ceweknya tuh banyak. Jadi buat teman-teman sekarang akhirnya kan tahu memang dia playboy. Tapi bijaksana. Tapi dia punya prestasi akademis yang cukup bagus. Nemnya bagus meskipun kita masih ada pertanyaan soal nem masih agak Tak bawa buktinya nanti ya. masih agak diragukan karena track recordnya buruk. Pertamanya tiba-tiba nem bagus kan. Ya, jadi buat teman-teman mungkin nanti setelah ini juga masih bisa loh tanya-tanya bisa nanti. Ini kita tuh punya satu orang DJ, jadi dia tuh kalau dibilang tuh ensiklopedianya Seven Radio. Jadi dia tahu semua sudut, semua segi dari atas bawah kanan kiri soal alumni SMA Negeri 7 bisa tanyain langsung. Sahai itu? Ada di Jebejo. Oh, yang pengawas itu ya? Betul. Iya, Dia pemerhati. Iya, pemerhati. Dengan segala informasi yang dia punya. Keren lah. Keren pasti salah. Makanya kenapa tadi saya bilang gajinya dia paling gede. Di sini? Ya. Karena ya itulah dia segala tahu. Kan Sandi jam 12 mau selesai kerja ya? Dia lebih milih di sini kan? Iya. Jadi dia tuh dia punya pedoman tuh gini. Kira-kiranya kalau jam kerja tuh ngeganggu jadwal radio dia bakal resign. Segitu kuat Jaksananya ya. keren. Saya kayak naik nih.
Akhirnya kita pengen bilang makasih banyak loh. Sama-sama. Makasih banyak kali ini bisa datang ke sini, terus bisa sharing-sharing, bisa cerita, mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman semua nih ternyata. Jadi inspirasi. Iya jadi inspirasi, bukan kalau soal kenakalan nggak masalah lah ya, kenakalan zaman dulu. Iya. Karena itu masuk dalam sebuah kategori kenangan. Ya, jadi Dan proses. Oke, sekali lagi masih banyak Sip. buat Aldi. Sama-sama. Selamat bergabung juga nanti di Center Radio, kita bareng sama-sama maksudnya. Kita niatnya di sini cuma menghibur teman-teman semua. Yep. Jadi memang kita di sini untuk amal ibadah lah. Nggak digaji, jelas bakal sering budunan. Siap. Insya Allah. Dan utamakan donasi. Ngomong soal donasi. Udah pada tahu belum donasinya kemana mereka? Udah ya? Kan Di grup sekarang masing-masing ada? Dasma udah masuk Oh, ke ada semua ya? kelas. Iya. Dasma udah masuk ke semua kelas. Buat teman-teman yang mau donasi itu gampang. Tinggal ketik aja mau di grup gede, mau di grup kelas, mau di Japri, semuanya gampang. Kasih tanda seru, donasi radio. Oh, langsung ada di situ. Nanti Dasma bakal ngasih Arahan. ke jalan yang benar. Gimana sih caranya kalau mau donasi? Siap. Gitu. Akhirnya saya kesini sama dia. Saya enggak. Saya Rujukin. Saya Aldi. Mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, terutama yang lagi dengerin radio. Ada berapa orang, Jo? Berapa tadi ya? 800-an masih. Mantap. Keren. Banyak. Dan kita lanjut ke Seven Radio. Oke, thank you. Apa sih ini kan perencanaan? Cek orang mah tenis itu dari baju. Udah menjadi tukang enak tuh. paling ujung, Cek. yang paling atasnya kayaknya Yang mana? sedikit. Cek 1 2 3 cek sound. Cek sound 1 2 3. Assalamualaikum.